Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yusharsharu shidqahu ila qafah wa mankhirahu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah. Adapun orang kedua nih, yang kedua ya, yaitu orang yang apa? Yang dibeset atau dirobek dari geraham bawahnya, rahang bawahnya sampai ke tengkuk. Dari lubang hidung satunya sampai tengkuk, dari lubang matanya sampai tengkuk satu sisi. Kemudian sisi lain diperlakukan serupa sampai sisi lainnya sembuh. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibu al-kadzbah tablughul afaq. Itu adalah orang yang keluar dari rumahnya pagi-pagi kemudian mengatakan suatu kedustaan, yang mana kedustaan itu mencapai ke semua penjuru, yaitu meluas. Ya, dia keluar dari rumahnya ngomong bohong, yang mana kedustaan itu kemudian meluas menjadi perbincangan masyarakat. Itu kedustaan dia meluas, maka ancamannya besar. Maka siapa di antara kita yang suka menyebarkan hoax, ini ancamannya di akhirat nanti atau di kubur, yaitu akan dibeset, akan dirobek kulit rahang sampai tengkuk, kulit dari kulit pipi sampai tengkuk, dan kulit mata sampai tengkuk. Nauzubillah min dzalik. Dan itu dilakukan berulang-ulang gara-gara kedustaan dia, sesuai dengan kedustaan dia. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati dalam menyebarkan hoax di media sosial. Kalau misalnya ada suatu kabar tentang suatu keburukan, tabayyanu, klarifikasi, tabayyun dulu. Jangan langsung asal sebar. Jangan karena kabar tersebut sensasional dan mudah dikonsumsi dan lezat untuk dikonsumsi, maka kemudian akhirnya jadi tersebar. Atau sebagian dari perempuan ketika mereka tidak suka dengan suami mereka, ya, tidak suka dengan suami mereka, kemudian cerita ke keluarganya tentang keburukan suami, dan supaya semakin thrilling, supaya semakin dramatis, ditambahin dengan bumbu-bumbu. Iya, ditambahin dengan mecinnya lah, rempahnya lah, ditambahin semuanya itu. Akhirnya spicy, enak untuk disantap. Iya, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin, ma'siyatul lisan fakihatul insan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu maksiatul lisan fakihatul insan. Maksiatnya lisan adalah fakihah bagi manusia. Apa itu fakihah? Bebuahan, fruit. Kita kalau misalnya makan ya, nih ada satu rantang atau satu piring, isinya potongan-potongan melon, potongan paya, potongan semangka, potongan nanas, itu kan kayak rujak-rujak itu loh, rujaknya. Nah, itu fakihah namanya. Fakihah. Kalau kita ngemil itu kan nggak cuma sekali, Pak, Bu, ya. Makan ada garpunya gitu. Selesai, makan lagi. Maksiat lidah tuh kayak gitu. Maksiat lisan adalah rujaknya insan. Nah, itu. Enggak. So katu ngarujak kan pakai sambal, enak kan? Terus lagi kan nggak habis-habis. Pedes, kayak ribah pedes kadang-kadang. Kayak adu domba pedes kadang-kadang. Tapi nikmat mengkonsumsinya. Itulah ketika lidah nggak dijaga, itu enak. Sekarang kalau orang-orang nih misalnya anak-anak Bekasi yang muda yang gaul, ya, yang suka pergi ke mall yang apa, ngomong jorok gampang nggak bagi lisan mereka? Gampang, dan kesannya tuh enak, ringan, dan bisa berulang-ulang. Kalau kita ke warkop atau ke coffee shop atau ke apa, dengar beberapa saudara kita yang muda-mudi ini ngomong, segala sesuatu itu verb ing-nya itu ada. Verb ing, kalau di English itu ada verb ing. Positioning, making, lodging, playing, ya kan? Ada ing-ing-nya. Kalau mereka apa? Anjing. Iya. Lagi malu jing. Gitu. Kalau yang Sunda pakainya enying gitu. Itu ringan banget bagi mereka. Di setiap kalimat tuh seolah-olah harus ada verb ing-nya gitu loh. Dan teman-temannya seolah-olah itu dilahirkan oleh binatang. Ya, temannya dari mana jing? Jing. Temannya dia anjing, kok bapaknya
Itu kok bapaknya dengar anaknya dianjingin, bapaknya gonggong emang ya atau gimana? Maksiat lidah, maksiat lisan itu rujaknya insan. Jadi sekali itu cocol, ya makan enak, mau lagi, aduh lagi makan lagi. Ya sekali ngomong kayak gitu kebiasaan akan terus kayak gitu. Orang yang tiap hari ghibah, ketika ghibah enak gak kira-kira? Ummahat misalnya, ibu-ibu ngumpul di tukang sayur, nah tuh, ya tukang sayur gerobakan tuh, ibu komplek kumpul, jeng, ayo sini, ya, tahu nggak? Nah mulai tuh, kalau udah tahu nggak, berarti ada headline news, ya ada sesuatu yang besar ini, azim, tahu nggak? Itu ini, nah mulai, hati-hati dengan yang seperti itu. Dan orang kalau udah biasa ghibah, pasti akan suka ngebumbuin omongannya. Gak mungkin orang ghibah tuh 100% persis dengan apa yang ada, gak mungkin. Pasti dia akan mulai menambah-nambahi. Makin dari mulut ke mulut makin banyak urusannya, makin banyak bumbunya. Ini hati-hati. Makin tersebar kemudian, ya nanti azabnya apa? Dibeset.